Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Putri Elvariani dari Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Yogyakarta semester 4. Saya akan menjelaskan tentang kegawat daruratan maternal, neonatal, dan basicla support, yaitu persalinan postem. Kewenangan bidan dalam menangani kasus persalinan postem. Yang pertama, lakukan pemantauan DJJ setiap 30 menit. Penolong harus waspada apabila DJJ mengarah ke tidak normal. Pada persalinan postem potensial terjadi fetal distress. Maka untuk mencegah hal itu dilakukan pemantauan DJJ setiap 30 menit. Kemudian lakukan kolaborasi dengan dokter obgyn untuk mengakhiri kehamilan dengan tindakan induksi misoprostol. Kasus persalinan postem bukan merupakan wewenang bidan, maka untuk melanjutkan tindakan harus di bawah advis dokter dengan tindakan kolaborasi. Yang selanjutnya, beritahu ibu bahwa ibu dan janin dalam keadaan baik. Selalu memberikan informasi tentang masalah kesehatan pasien kepada ibu dan keluarga. Yang selanjutnya, memberikan support mental kepada ibu. Berikan support mental kepada ibu agar tetap semangat menghadapi persalinan serta minta ibu untuk ditemani salah satu anggota keluarga yang bisa membuat ibu tenang. Kemudian, berikan ibu makan dan minum jika tidak ada kontraksi. Ibu bersalin mudah sekali mengalami dehidrasi selama proses persalinan, dan pemberian makanan pada ibu bertujuan untuk menambah tenaga saat proses persalinan. Kemudian, anjurkan ibu untuk tidak berbaring terlentang. Ibu berbaring terlentang, maka berat uterus dan isinya, yaitu janin, cairan ketuban, dan plasenta akan menekan vena cava inferior ibu. Hal ini akan mengurangi asupan oksigen melalui sirkulasi uteroplasenter sehingga akan menyebabkan hipoksia pada bayi. Berbaring terlentang akan mengganggu kemajuan persalinan dan menyulitkan ibu untuk meneran secara efektif. Dan yang terakhir, berikan informed consent sebagai persetujuan tindak induksi. Informed consent telah diakui sebagai langkah yang paling penting untuk mencegah terjadinya konflik. Prognosa dan prioritas masalah. Prognosa pada kehamilan postem ditentukan oleh kondisi janin, volume cairan amnion, dan ada tidaknya kondisi penyulit seperti ketuban pecah dini atau infeksi unteri. Pada penelitian retrospektif yang dilakukan oleh Kauke et al., kehamilan postem ditemukan berhubungan dengan komplikasi dan peningkatan resiko mortalitas dan tingkatan mortalitas sekitar 5%. Kemudian prognosa bayi. Prognosa bayi pada kehamilan postem ditemukan oleh ada tidaknya komplikasi. Kondisi janin yang ditentukan berdasarkan biofisikal profil, volume cairan amnion berdasarkan USG, serta ada tidaknya kondisi penyulit. Biofisikal profil merupakan skor untuk menilai kesejahteraan janin berdasarkan hasil pemeriksaan kardiotokografi dan USG. Pemeriksaan pendukung diagnosis. Yang pertama, pemeriksaan umur kehamilan dihitung menggunakan rumus Naegeli berdasarkan anamnesis hari pertama haid terakhir. Yang kedua, pemeriksaan tinggi fundus uteri. Yang ketiga, pemeriksaan berat badan ibu dan lingkar perut ditandai dengan berat badan ibu turun, pembesaran perut mengecil karena air ketuban berkurang. Yang keempat, pemeriksaan USG yaitu dengan pemeriksaan diameter biparetal kepala janin dapat diukur dengan teliti tanpa ada bahaya. Yang kelima, pemeriksaan sitologi cairan amnion yaitu amniostropi dan pemeriksaan pH. Penanganan awal meliputi stabilisasi penderita dan pemberian obat. Yang pertama, menentukan apakah kehamilan telah berlangsung lewat bulan atau postem atau bukan. Jika ditemukan lewat bulan, maka yang penting dilakukan adalah monitoring janin dan sebaik-baiknya dengan cara pemantauan DJJ, nadi, HIS setiap 30 menit dan memastikan semuanya dalam batas normal. Kemudian mengidentifikasi kondisi janin dan keadaan yang membahayakan janin dengan cara melakukan pemeriksaan kardiotografi seperti non-stress test atau NST dan contraction stress test untuk mengetahui kesejahteraan janin sebagai reaksi terhadap gerakan janin atau kontraksi uterus dan pemeriksaan USG untuk menentukan besar janin, DJJ, gangguan pertumbuhan janin, keadaan dan derajat kematangan plasenta, jumlah indeks cairan amnion, dan kualitas air ketuban.
Kemudian, apabila tidak ada tanda-tanda insuficiensi plasenta, persalinan spontan dapat ditunggu dengan pengawasan ketat. Kemudian, melakukan pemeriksaan serviks dengan skor Bishop. Bishop score adalah suatu cara untuk menilai kematangan serviks dan responnya terhadap suatu induksi persalinan. Jika serviks Bishop skor rendah, artinya serviks belum matang dan memberikan angka kegagalan yang lebih tinggi dibanding serviks yang matang. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.